Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Baik-baik saja kan? Semoga adik-adik tetap menjaga kesehatannya ya selama pandemi ini. Nah, kembali lagi nih dengan materi bahasa Inggris. Minggu lalu, adik-adik kan sudah belajar tentang perkenalan diri dalam bahasa Inggris atau self-introduction. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang preposition yang akan diajarkan oleh Julvin, yaitu saya sendiri, dan rekan saya, Kak Emir. Nah, apa sih itu preposition? Preposition adalah kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi suatu objek. Nah, biasanya di bahasa Indonesia kita menggunakan kata-kata seperti di atas, di bawah, di samping untuk menunjukkan tempat atau posisi suatu objek. Pada hari ini, kita akan mempelajari istilah-istilah tersebut dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum itu tuh, kita kenalan dulu yuk dengan barang-barang atau objek yang biasa adik-adik gunakan ketika belajar. Yang pertama, itu ada pen and pencil, yang berarti pulpen atau pensil yang biasa digunakan untuk menulis. Yang ketiga, ada crayon and pencil case, yaitu krayon dan tempat pensil. Nah, di sini kita ada table, chair, yaitu meja dan kursi. Kemudian kita ada book dan eraser, yaitu buku dan penghapus. Nah, selanjutnya kita ada whiteboard, yaitu papan tulis putih, ruler, yaitu penggaris, clock, yaitu jam, dan map, yaitu peta. Nah, ini nih adik-adik, preposition. Di bahasa Inggris sendiri, kita memiliki berbagai macam preposition. Contohnya seperti on, in, over, under, far, near, dan masih banyak lagi. Nah, apa sih arti dari preposition ini? Nah, ini nih adik-adik, arti dari prepositionnya. Yang pertama, kita ada on, yang berarti di atas. Yang kedua, kita ada under, yang berarti di bawah. Yang ketiga, kita ada behind, yaitu di belakang. Yang keempat, kita ada in front of, yaitu di depan. Yang kelima, kita ada beside atau next to, yaitu di samping. Yang keenam, kita ada inside, yaitu di dalam. Selanjutnya kita ada outside, yaitu di luar. Kita juga ada over, yang berarti di atas. Nah, apa sih beda over sama on tuh adik-adik? Nah, kalau on itu adalah suatu benda berada di atas suatu objek lainnya, akan tetapi benda itu tidak bergerak. Itu kita menggunakan preposition on. Nah, kalau untuk over, itu biasanya ada barang yang bergerak, contoh seperti krim kue. Nah, misalnya kita oleskan krim kue di atas kue, kita nggak pakai on lagi, kita pakai over. Gitu ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita ada far from, yaitu jauh dari. Near from, yang berarti dekat dari. Kita ada up and down, yaitu ke atas dan ke bawah. Among and between, yaitu di antara dua objek. Nah, adik-adik perhatikan ya, kalau di among itu sebuah objek atau suatu barang itu berada di antara atau di tengah-tengah dua objek atau lebih. Kalau between, suatu benda atau objek hanya berada di antara dua benda atau objek. Itu ya adik-adik perbedaannya. Nah, setelah itu kita ada around, yaitu di sekitar atau sekeliling. Habis itu yang terakhir kita ada through dan past, yaitu sama-sama memiliki arti melewati. Nah, apa sih beda through and past? Kalau through itu
kita melewati satu benda melewati sesuatu yang banyak atau padat. Contohnya, kalau adik menjalan melewati hutan, itu kan banyak pohonnya kan. Anda dikelilingi pohon. Kalau Anda melewati itu, berarti Anda menggunakan kata true. Nah, kalau past, apabila adik hanya melewati satu pohon, itu menggunakan past karena di sekeliling adik tidak ada pohon-pohon lainnya atau cuma satu pohon saja. Itu ya adik-adik. Nah, supaya lebih jelas, yuk kita lihat contoh-contohnya nih yang akan dibawakan oleh Kak Emir. Terima kasih Kak Julvin. Sekarang dilanjutkan oleh Kak Emir ya. Kita akan melihat contoh-contoh dari preposition. Yuk, ikutin terus. Nah, sekarang di atas meja belajar kakak udah ada pulpen nih. Pulpennya ada di atas meja. Jadi kalau ditanyakan where is, di mana the pen, pulpennya, where is the pen, di mana pulpennya, jawabannya adalah pulpennya, the pen, di atas, is on, meja, the table, the pen is on the table, pulpennya di atas meja. Begitu. Sekarang kita mencari penghapus nih. Penghapusnya ada di dalam tempat pensil kakak. Jadi kalau ditanyakan, do you, apakah kamu, see, melihat, my eraser, penghapus aku, do you see my eraser, apakah kamu melihat penghapus aku? Jawabannya, penghapusnya, the eraser, di dalam, is inside, tempat pensil, the pencil case. The eraser is inside the pencil case. Penghapusnya ada di dalam tempat pensil. Di sini. Nah, yang terakhir ada buku Kak Emir nih. Bukunya ada di antara tempat pensil dan penggaris. Jadi, kalau ditanyakan, do you, apakah kamu, see, melihat, my book, buku aku, do you see my book, apakah kamu melihat buku aku? Jawabannya, bukunya, the book, di antara, is between, tempat pensil, the pencil case, dan penggaris, and the ruler. The book is between the pencil case and the ruler. Bukunya ada di antara tempat pensil dan penggaris. Gampang kan? Gimana adik-adik? Sudah paham kan? Setelah menonton penjelasan dari Kak Julvin dan juga contoh dari Kak Emir. Bahasa Inggris bisa kalian pelajari dengan terus berlatih dan membaca kosakata yang terdapat dalam buku. Jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Dadah!